warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Setiawati, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah peserta pada pelatihan Coding dan Kecerdasan Artifisial tahun 2025 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan tugas pada modul 3 LK 3.3, yaitu Etika dan Keterbatasan Kecerdasan Artifisial. Keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial. Pertama, kurangnya pemahaman dan kreativitas. Kecerdasan artifisial memang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, atau video, tetapi hasilnya hanya berdasarkan pola data yang sudah ada, bukan hasil dari pemikiran kreatif yang asli. Terkadang juga sulit bagi kecerdasan artifisial untuk menangani situasi yang baru, ambigu, atau tidak sesuai pola. Contohnya, jika sebuah chatbot diberikan pertanyaan yang membutuhkan interpretasi mendalam, jawabannya seringkali hanya berdasarkan data yang sudah dipelajarinya, bukan pemahaman seperti manusia. Kedua, keterbatasan data. Kecerdasan artifisial hanya bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jika data itu terbatas atau tidak lengkap, maka hasilnya pun bisa salah atau bias, sehingga prediksi yang dihasilkan tidak akurat. Contoh, dalam mengenali anak kembar, aplikasi seperti Google atau Facebook kadang salah mengenali karena hanya mengandalkan pengenalan wajah. Sistem juga kadang sulit mengenali orang dengan warna kulit lebih gelap, karena modelnya lebih banyak dilatih dengan wajah berkulit terang. Dampak menggunakan kecerdasan artifisial di sekolah. Penggunaan kecerdasan artifisial di sekolah dapat membantu pembelajaran, misalnya dengan aplikasi yang memberi soal latihan otomatis atau memberikan umpan balik pada tulisan siswa. Namun, terkadang kita harus menyadari bahwa keterbatasan kecerdasan artifisial ini tentunya sebagai seorang tenaga pendidik tentu harus bijak dalam menggunakannya. Contoh, kadang soal atau umpan balik yang diberikan aplikasi kurang sesuai dengan konteks siswa kami, karena data latihnya berasal dari negara atau kurikulum yang berbeda. Maka, guru tetap perlu memeriksa dan menyesuaikan materi supaya lebih tepat untuk kebutuhan siswa. Prinsip etika yang penting ketika menggunakan kecerdasan artifisial, khususnya kecerdasan artifisial generatif, di sekolah. Pertama, kejujuran dan transparansi. Penggunaan kecerdasan artifisial harus jujur, tidak untuk menipu. Siswa maupun guru harus tahu kapan sebuah karya dihasilkan oleh kecerdasan artifisial dan kapan karya dihasilkan oleh manusia. Contoh penerapan di sekolah, ketika siswa membuat tugas dengan kecerdasan artifisial, misalnya cerita pendek, mereka diminta menuliskan catatan. Cerita ini dibuat dengan bantuan ChatGPT, lalu saya sunting sendiri. Kedua, perlindungan privasi dan keamanan data. Data pribadi siswa, guru, dan sekolah tidak boleh sembarangan dimasukkan atau dibagikan ke aplikasi kecerdasan artifisial. Contoh penerapan di sekolah, saat melatih siswa menggunakan KA, guru memberi contoh permintaan yang aman, seperti buatkan soal matematika untuk kelas 5 tanpa menyebut data pribadi siapapun. Demikian refleksi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.